Jangan share screen lagi sekejap. Kau boleh pauskan recording. Saya boleh mula sekarang ke? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pengikut semua sesi kita pada malam ini. Saya Rozana Isa daripada Sisters in Islam dan saya amat mengalu-alukan semua yang hadir pada malam ini dari Malaysia, daripada Indonesia, selamat datang kepada sesi kami. Dan saya amat berbesar hati sekali kerana pada kali ini adalah siri sembang santai kita yang ke-11 dan kami amat bangga untuk membuka sesi ini yang bertajuk Bedah Buku Fikir Sosial Masa Depan Fikir Indonesia yang telah ditulis oleh dua orang tokoh agamawan perempuan dari Indonesia iaitu Ustazah Al-Bararah dan juga Ustazah Tutik Nurul Jannah. Ini adalah bukunya, ya, Fikir Sosial. Dan memang ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita kupaskan supaya kita melihat apakah pengalaman terutama sekali visi Kiai Sahal yang telah memperjuangkan fikir sosial ini dan bagaimana ianya diterapkan di Indonesia dan apakah kami di Malaysia, apa yang kami boleh belajar daripada ilmu ini dan bagaimana kita boleh juga menerapkan fikir sosial ini di dalam pengalaman kita di Malaysia. Jadi saya ingin memberi sedikit pembukaan berkenaan kepada mereka yang berserta dengan kami dari Malaysia dan juga Indonesia sekiranya belum kenal lagi dengan pertubuhan kami Sisters in Islam. Jadi Sisters in Islam adalah sebuah NGO. Kami telah berlapangan di bidang ini dalam sudah selama 33 tahun dan juga Hello. Boleh saya teruskan? Ya. Lanjut Kak Roro. Ya, boleh saya teruskan? Okey. Ya. Dan saya jadi Sisters in Islam adalah sebuah pertubuhan NGO yang bergerak dalam isu hak wanita dalam keluarga. Kami telah berjuang selama 33 tahun dan kami masih lagi bekerja keras kerana sememangnya isu tentang kesaksamaan gender, kesaksamaan perempuan dalam keluarga dan sebagainya masih lagi
perjalanan untuk mencapai keadilan dalam keluarga masih jauh lagi. Jadi Sembang Santai ini adalah salah satu daripada usaha kami juga untuk membuka lagi ruang kepada bagaimana kita boleh mempelajari daripada pengalaman-pengalaman negara-negara lain di mana mereka menerapkan kaedah ataupun approach supaya penerapan fikih ini adalah lebih mesra dan membawa kepada kesaksamaan dan keadilan bagi perempuan. Jadi saya akhir di sini saja. Jadi saya ingin menjemput kepada moderator kami Rabiatul yang kalau tidak saya berada di Morocco sekarang ini dan beliau akan membawa kita melalui sesi ini dengan pembicara kita Ustazah Umdah dan juga Ustazah Tutik. Jadi selamat bersesi, selamat berbincang dan kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Puan Rozana Isa atas pembukaan tadi. Alhamdulillah saya juga berterima kasih menjemput saya sebagai moderator. Dan insya-Allah pada kali ini Sembang Santai siri ke-11 kita akan bawa sesi bedah buku. Dan yang kita tahu memang biasanya bercerita tentang fiqh di Malaysia kita akan selalu kaitkan dengan mazhab saja, mazhab Syafi'i di Malaysia. Kita memegang mazhab Syafi'i, tapi untuk istilah fiqh sosial, fiqh perempuan mungkin baru di kalangan audiens Malaysia. Jadi ini adalah salah satu pendedahan yang sangat bagus. Walaupun peserta tidak ramai, tapi saya difahamkan ada buat live Facebook. Jadi harap ramai yang menonton dan insya-Allah selepas sesi pun ada yang menonton lagi. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan sesi kita. Tapi untuk pengetahuan semua, sesi kita akan berlangsung selama lebih kurang 2 jam ataupun kurang atau lebih kurang 2 jam. 30 minit untuk setiap panelis. Selepas itu, selepas 1 jam ada sesi soal jawab, boleh tanya di chat atau boleh sementara membentangkan kalau ada pertanyaan boleh bertanya di chat dan saya akan baca. Kalau ada yang penting saya akan highlight di situ. Kemudian selepas sesi soal dan jawab 10 minit bagi setiap panelis untuk rumusan insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Ustazah Tutik Nurul Jannah untuk bercerita dengan kita tentang apa itu fiqh sosial sebenarnya dan boleh bercerita tentang latar belakang perintis fiqh sosial Kiai Sahal. Sementara beliau juga adalah menantu kepada Kiai Sahal, saya difahamkan. Jadi insya-Allah kita akan berkenalan dengan Kiai Sahal dan juga fiqh sosial. Dipersilakan Ustazah Tutik Nurul Jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelumnya saya ingin share screen. Ya, ini minta host untuk memberikan waktunya, memberikan izinnya untuk share screen. Slide. Belum bisa. Gimana Bu udah bahasanya? Atau mungkin dikirim ke moderator, Neng. Oh, dikirim ke moderator. Iya, di lewat WA biar di-screen. Oke, ya. Di Mbak Huda ya. Boleh lewat Huda. Oke. Tadi belum saya share screen. Bentar. Mbak Tutik sebentar ya. Iya. Kami tukar Mbak ke jadi host supaya Mbak bisa share screen-nya. Oke. Bentar ya.
Oke, sudah bisa. Oke, Mbak, Bisa udah. ya? Sudah nampak ya? Oke. Saya mulai, bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Kak Ros ya, Ibu Rozana Isa, yang telah memberi kita sambutan dengan luar biasa dari Sisters in Islam. Hari ini menjadi kesempatan yang luar biasa bahwa buku Fikih Sosial Masa Depan Fikih Indonesia yang pada tahun 2018 masuk di cetakan kedua dapat berbagi, kita bedah bersama teman-teman Malaysia dan Indonesia dalam kesempatan malam hari ini. Jadi memang kita sebagai umat Islam begitu, kita melalui masa-masa ketika kita semua masuk dalam periode ketika hukum Islam itu seringkali mengalami pertanyaan demi pertanyaan. Tetapi itu karena bermula dari pertanyaan dasar begitu. Apakah fikih dan hukum Islam itu misalkan memiliki makna yang sama? Tentu di sini kemudian ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hukum Islam sama dengan fikih, atau ada juga yang mengatakan hukum Islam itu lebih luas begitu. Nah, itu tentu saja kita tidak masuk di perdebatan itu. Tapi intinya ketika kita di Pusat Visi, Pusat Studi Pesantren dan Fikih Sosial ini menerbitkan beberapa buku yang mengambil dari pemikiran Kiai Sahal, paling tidak hal yang kita perhatikan di sini adalah ada sebuah ide yang luar biasa yang digagas oleh Kiai Sahal Mahfud, dan beliau adalah seorang ulama yang di Indonesia memiliki otoritas keilmuan yang diakui oleh banyak orang. Tetapi dalam perjuangannya meyakinkan banyak orang, itu tentu saja beliau juga mengalami masa-masa ketika banyak orang pun tidak begitu saja setuju dengan pemikiran-pemikiran beliau. Jadi misalkan kita memperhatikan, misalkan fikih begitu ya. Fikih kita pahami selama ini ya dari segi makna adalah pemahaman, ya, paham atau pengertian. Tapi kemudian di sini fikih secara terminologis kita artikan sebagai mengetahui ya, tentang hukum-hukum syariah yang kemudian bersifat amaliyah begitu ya, yang dia dilaksanakan begitu dengan berdasarkan dari secara terperinci. Nah, makna ini kemudian membawa kita pada pemaknaan-pemaknaan yang lebih spesifik. Artinya kemudian fikih ini menjadi seolah-olah menjadi apa ya? Menjadi Al-Quran baru begitu. Padahal kan fikih ini adalah produk hukum. Fikih itu adalah produk hukum di mana dia dilahirkan dari hasil istimbat hukum para ulama yang tentu saja sumbernya tetap kepada Al-Quran dan hadis. Tapi memang sampai kemudian menjadi hukum itu sendiri, apakah itu hukum tentang anak, tentang perempuan, tentang keluarga, itu kemudian mengalami sebuah perjalanan panjang. Nah, tapi kita juga harus ingat, sejarah fikih menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW sampai kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin hingga kepada masa imam mazhab seperti Imam Syafi'i yang banyak dianut mazhabnya oleh orang-orang Indonesia dan orang-orang Malaysia begitu, dan mungkin di Asia Tenggara juga banyak gitu ya. Nah, itu mengalami memiliki watak yang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Jadi pada masa Rasulullah misalkan, Rasulullah itu kan pembawa wahyu. Beliau diutus kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan itu adalah inti dari ajaran Islam. Bagaimana kemudian Islam menjadi rahmat bagi semesta,
itu adalah dimulai dari memperbaiki akhlak manusia dan juga diakhiri dengan memperbaiki akhlak manusia. Jadi bagaimana akhlak manusia ini menjadi baik itu adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita melihat pada masa Rasulullah itu hukum itu kan ketika ada masalah pasti kembalinya enak karena beliau adalah pembawa wahyu. Tapi kemudian ketika Rasulullah itu wafat, wahyu sudah berhenti. Kemudian datanglah masa Khulafaur Rasyidin. Maka terjadi yang namanya proses perkembangan hukum yang juga pesat. Khulafaur Rasyidin, kemudian nanti masih ketika Khulafaur Rasyidin wafat, nanti masih ada masa sahabat, tabi'in gitu ya, sampai kemudian nanti di masa-masa imam madhab. Misalkan di sini kita melihat begitu ya, pada masa Rasulullah banyak sekali ketika di Makkah, maka banyak sekali turun ayat-ayat yang lebih pada mengajarkan tentang akidah dan akhlak sebagai dasar. Kemudian pada masa turunnya ayat-ayat Madaniyah, di situ kita lihat ada banyak perbincangan tentang hukum, tatanan sosial, dan sebagainya. Tapi memang kemudian di Makkah kan Nabi juga lebih lama daripada di Madinah, sampai kemudian nanti Nabi wafat. Nah, pada masa Abu Bakar ini memimpin umat itu hanya 2 tahun. Tapi juga ada sebuah peristiwa besar kalau kita lihat dari sejarah kelahiran hukum Islam. Yakni pada masa 2 tahun kepemimpinannya ada sebuah ide besar yang dikeluarkan oleh Abu Bakar yang itu merupakan hasil ijtihadnya. Yakni ketika pada tahun tersebut harus memerangi para munafikin dan kemudian para khufat banyak wafat pada waktu perang Yamamah itu, sehingga menghadirkan ide Abu Bakar untuk berpikir bagaimana jika Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran gitu, waktu itu Al-Quran masih berserakan, belum dikodifikasi seperti pada masa Rasulullah. Ini bagaimana kalau khufat banyak yang wafat? Sampai kemudian pada keputusan Abu Bakar meminta Zaid bin Thabit untuk mengkodifikasinya. Umar mendukung Abu Bakar, tapi Zaid bin Thabit menolak karena dia merasa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Tapi Abu Bakar dan Umar ketika itu, kedua sahabat ini, meyakinkan Zaid bin Thabit bahwa ini semua harus dilakukan demi untuk kemaslahatan umat di masa mendatang. Nah, sampai kemudian kita melihat hari ini Al-Quran dibukukan dan kita melihat bagaimana itu menjadi tuntunan luar biasa bagi umat-umat setelahnya. Pasca Khulafaur Rasyidin sudah tidak ada dan para sahabat yang mendengarkan langsung dari Rasulullah sudah tidak ada. Ini artinya pada zaman Khulafaur Rasyidin sudah terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, nanti tetap itu berlangsung gitu ya, bagaimana Islam itu mengalami masa perkembangan hukum yang luar biasa, perbedaan pendapat dalam hukum Islam, munculnya madhab-madhab yang itu memperkaya keilmuan dalam hukum Islam. Kemudian di sini kemudian ada satu masa gitu kan ya, ketika Kiai Sahal itu kemudian menemukan kenapa saat ini fikih itu menjadi tidak seperti wataknya pada masa awal Islam itu hadir. Islam yang kemudian luar biasa, dia menjadi fikih itu bisa menjawab persoalan-persoalan umat. Itu kenapa kemudian sekarang menjadi seolah-olah stagnan. Fikih sudah dikatakan ijtihad itu tertutup. Sehingga tidak memungkinkan lagi seolah-olah bagi umat itu untuk melihat hal-hal yang itu mungkin membutuhkan hukum yang lebih sesuai. Kontekstualisasi itu dibutuhkan. Padahal Abu Bakar saja berani melakukan kontekstualisasi itu tadi dalam contoh kodifikasi Al-Quran. Nah, kerasaan Kiai Sahal itu kemudian mencapai pada satu titik ketika beliau ini aktif di forum-forum Bahsul Masail. Jadi di Indonesia ini ada 2 organisasi besar begitu. Jadi ada Muhammadiyah, ada NU begitu ya, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini punya kelompok diskusi yang menghasilkan hukum-hukum gitu kan ya, pertanyaan-pertanyaan yang itu bernama Bahsul Masail.
Nah, kemudian di situ Kiai Sahal itu aktif gitu. Tapi beliau melihat bahwa seringkali hukum-hukum yang dimunculkan itu mandek atau mauquf begitu, karena tidak ditemukan rujukannya di dalam kitab kuning, di dalam Kutubul Mu'tabaroh. Nah, di situ kemudian keresahan Kiai Sahal itu melihat bahwa memang sudah waktunya ada yang namanya kontekstualisasi hukum. Nah, pemikiran-pemikiran progresif Kiai Sahal ini yang kemudian belakangan disebut sebagai fikih sosial. Jadi kalau fikih sosial itu terdiri dua kata ya, ada fikih, ada sosial. Tapi ini dua kata ini merupakan satu kesatuan. Jadi fikih sosial tidak kita artikan menjadi sosial fik atau apa, tidak. Tapi ya memang fikih sosial itu nama yang disematkan untuk sebuah pemikiran hasil Kiai Sahal, pemikiran Kiai Sahal yang ingin mendorong umat Islam ini mengembalikan fikih pada wataknya yang semula, yakni bisa menjawab problematika umat. Nah, ini kalau di dalam buku Fikih Sosial Masa Depan Fikih Indonesia, itu kita memberikan makna fikih sosial adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah limaslahatil ummah. Jadi ada limaslahatil ummahnya. Ini dari pemaknaan sosial tadi, fikih sosial. Jadi kalau fikih saja di dalam kitab kuning itu didefinisikan sebagai al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, ini kemudian ada kekhasan fikih sosial, itu adalah kata kuncinya kemaslahatul ummah. Loh, kalau ada pertanyaan, loh, semenjak dulu kan hukum Islam itu sudah untuk kemaslahatan umat. Iya, tapi untuk saat ini perlu digarisbawahi lagi. Karena kita melihat sudah lama fikih itu kemudian seolah-olah tidak lagi menginjak bumi, tidak lagi melihat atau sesuai begitu. Artinya ketika ada problem A, kemudian tidak ada rujukan kitab kuningnya, kitab-kitab karya ulama abad pertengahan, itu seolah-olah menjadi tidak bisa diputuskan. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, apakah yang dipikirkan Kiai Sahal ini kemudian mendapatkan penerimaan, langsung mendapatkan penerimaan? Oh, tentu saja tidak. Nah, jadi Kiai Sahal juga sering sekali menerima kritikan-kritikan, tetapi beliau sangat kekeh mempertahankan pendapatnya itu karena beliau meyakini bahwasanya Al-Qur'an pun telah memberikan penjelasan kepada umat manusia bahwasanya manusia ini hidup di dunia ini tujuannya untuk apa? Ya ini untuk sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat ini tidak mungkin dicapai jika manusia itu tidak menjalankan dua fungsinya sekaligus, fungsi ibadatullah dan fungsi imaratul ardi. Padahal maaf Mbak Tutik. Ya, sudah. Okay. Mbak Tutik, kami kontrol slide-nya dari jauh. Saya sudah dapat slide-nya Mbak. Jadi Mbak tukarkan kami ke jadi host semula. Jadi kami project slide-nya dari sini. Bisa Mbak? Okay. Ya, okay. bisa. Ditukarkan supaya ada orang lain boleh masuk. Oke. Ini berarti gimana? Sudah, ini berarti? Ini berarti Mbak pergi ke partisipan yang ramai-ramai ini. Oke. Lepas itu di Sisters in Islam ada more kan? Ada tanda more di situ. Mbak tekan. Sudah, ini slide-nya pergi. Sudah hilang? Tak, tukarkan kami jadi host. Oh. Iya. Mbak tekan more. Terus? And then make a host. Mana ya? Tekan yang mana? Tadi sudah nampak Sisters in Islam kan? Ada butang more. Ada nampak make a host tak? Oh ya. Okey, Mbak tekan yang itu. Nanti kami proyeksikan slide-nya daripada sini. In waiting room, ask to video chat, make a host. Okay. Ya, make a host. Ya. Okay. Sebentar ya, saya share screen-nya. Okay. Tadi kita berhenti di slide mana Mbak?
Di set yang ada ibadatullah nomor berapa ya? Slide nomor 12. Oke, bentar. 12. Oke, sudah ya? Bisa dilanjutkan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ini yang menjadi kekuatan Kiai Sahal ketika beliau mendapatkan banyak penolakan terhadap pemikiran beliau pada waktu itu, tetapi beliau tetap gigih untuk memperjuangkannya. Dengan cara bagaimana memperjuangkannya? Dengan beliau menggelar seminar-seminar, beliau mengikuti yang namanya traveling seminar, yakni keliling ya, untuk mendakwahkan gagasan beliau waktu itu se-Asia Tenggara sebenarnya. Terutama dalam pemikiran beliau mengenai kependudukan. Waktu itu beliau bahkan sempat mendapatkan award ya dari penghargaan dari PBB dalam hal tokoh masyarakat yang mendukung penyelesaian program kependudukan waktu itu melalui kontrasepsi begitu, yang pada saat itu banyak sekali ditolak begitu. Tapi beliau ini pendekatannya waktu itu memang keluarga maslahah. Jadi ini yang membuat beliau kemudian merasa ini kekuatan beliau, yakni yang membuat beliau menjadi kuat untuk memperjuangkan pemikirannya adalah keyakinan bahwasanya tujuan utama kehidupan manusia di dunia itu adalah untuk mencapai sa'adatud darain. Sebentar, masih sebelumnya. Sa'adatud darain itu kemudian hanya bisa dicapai jika manusia itu memenuhi yang namanya fungsi ibadatullah dan imaratul ardi. Ibadatullah itu adalah fungsi manusia sebagai makhluk Allah. Dan kemudian imaratul ardi adalah fungsi manusia untuk memelihara bumi. Ini adalah fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi. Nah, ini dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Jadi memang harus selalu dilaksanakan bersama-sama. Katanya kemudian beliau sering memberikan contoh, misalkan orang sholat pun harus memenuhi begitu. Jadi sholat itu tidak semata-mata sholat. Sholat itu juga ada persoalan sosial di sana, yakni makanya yang namanya sholat itu kan tiang agama. Artinya orang kalau dia sholat tapi kemudian masih suka menyakiti orang lain, nah itu dipertanyakan apakah sholatnya itu sudah benar-benar sampai kepada mentauhidkan Allah atau sebenarnya dia hanya menjalankan ritual semata. Artinya kalau sudah sampai pada pemahaman antara fungsinya sebagai ibadatullah dan imaratul ardi, maka dia sudah menjadi manusia yang bisa menuju sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari pemikiran beliau tentang yang nanti kemudian dinamakan fikih sosial. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini sekilas tentang Kiai Sahal. Jadi beliau ini kemudian organisasinya, beliau aktif di berbagai macam organisasi. Ini proses pengabdiannya baik sebagai akademisi, kemudian nanti ada karya-karyanya. Karya-karyanya itu baik karya-karya yang berbahasa Arab maupun karya-karya yang berbahasa Indonesia, itu beliau lakukan gitu. Jadi yang terakhir beliau wafat pada tahun 2014, itu posisi beliau masih menjadi pemimpin puncak di Rois Syuriah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia, dua-duanya sebagai ketua umum dan satunya sebagai Rois Syuriah begitu. Nah ini karya-karya Kiai Sahal. Yang terakhir Anwarul Basair itu baru di launching setelah beliau wafat begitu. Nah itu adalah syarah dari bukan syarah ya, ta'liq dari Asbah wa Nadhair, ini kitab usul fikih. Jadi memang beliau itu diakui keilmuannya sebagai ahli usul fikih begitu di Indonesia. Mbak Tuti minta maaf ya, suara Mbak agak cracking. Ini maksudnya ya, kemersek ngono ya. Ya, mungkin jenengan pakai headset yang lebih stabil nih. Ya. Tidak pakai headset ya Bu. Nah ini ada mic-nya. Ini clear, Mbak. Nah, ini clear ya, berarti Ya. Ini ada mic-nya.
Sudah jelas? Tapi jauh nih dengan suaranya. Jauh ya? Ini Nah, itu dengar. kayak gitu, dekat itu jadinya. Oke. Tadi jauh. Ini sudah? Nah, gitu. Oke. Mbak Bagaimana? nanti kasih tahu slide yang mana satu ya. Iya. Ya, ini sudah. Ini karya-karyanya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya. Ini sudah, nanti cukup dilihat saja. Nah, ini. Jadi selanjutnya lagi mungkin. Nah, ini. Jadi begini, fikih sosial ini diyakini oleh Kiai Sahal tidak sekedar sebagai alat untuk melihat setiap peristiwa dari kacamata hitam putih. Jadi seringkali kita melihat fikih itu kan hanya bicara tentang ini halal, ini haram. Padahal sebetulnya fikih itu kan bisa dijadikan sebagai paradigma pemaknaan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menjadikan fikih sosial sebagai paradigma berpikir. Nah, jadi setiap peristiwa itu bisa dilihat, dikaji dengan menggunakan perspektif fikih sosial. Nah, Kiai Sahal kemudian memang terutama di bukunya yang nuansa fikih sosial itu bisa dilihat bahwa beliau cukup progresif begitu dalam melihat atau menganalisa hukum-hukum yang terjadi pada saat itu sehingga kemudian menghasilkan satu cara pandang yang mungkin itu tidak mainstream saat itu. Tapi terbukti kemudian cara yang beliau lakukan itu sebenarnya tetap bisa kita gunakan saat ini sebagai panduan kita untuk melihat agar fikih itu lebih sesuai dengan kondisi zamannya. Fikih itu menjadi lebih kontekstual sesuai dengan keadaan-keadaan sekarang. Mungkin itu saja, sudah cukup dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustazah Tuti atas pembentangan dan pengenalan terhadap fikih sosial dan juga Kiai Sahal sedikit sebanyak. Saya tertarik dengan teras ataupun prinsip fikih sosial yang menekankan sa'adatud dara ini, maksudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kerana kita faham kebanyakan dari masyarakat memegang hukum yang paling berat itu yang paling bagus. Sedangkan sepatutnya fiqh ataupun agama ini memudahkan dan menyenangkan. Tapi kita lihat perkara itu jadi berlawanan pula. Jadi apabila fiqh sosial menekankan bahawa sa'adatud dara ini bukan kita nak bahagia di akhirat saja, malah di dunia juga. Jadi untuk bahagia di dunia kita kena hidup senang dan tenang. InsyaAllah saya mahu mendapatkan perincian seterusnya bagaimana metod fiqh sosial dan bagaimana fiqh sosial mengkontekstualisasikan pada keadaan setempat dan realiti masyarakat sekarang. InsyaAllah kita akan dengarkan pula perbentangan daripada Ustazah Umdah Al-Barara. Dipersilakan Ustazah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa terdengar ya. Gimana suara saya, jauh apa cukup terdengar dengan baik? Halo? Dengar dengan baik tapi sedikit jauh. Mungkin karena memang kita ini sedang jauh ya. Antara Malaysia dan Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa bergabung dalam acara Sambang Santai ya. Di Sambang Santai atau namanya betul Sambang Santai ya? Iya, Sembang santai. Sembang santai ya. Dalam yang diadakan oleh Sister in Islam. Terima kasih Kak
Rozana Isa, dan Azarina, ada siapa, Huda, Mbak Robiatul Adawiyah, dan yang lain-lain. Juga ada Kak Sarinah kayaknya. Senang sekali malam ini kita bisa ketemu lagi, jadi bisa kangen-kangenan ini, obat rindu kita lama tak jumpa. Tadi dari moderator mengawali dengan agak cukup berat ini buat saya dikasih PR atau dikasih tugas untuk menjelaskan tentang bagaimana fikih sosial ini dikontekstualisasikan di dalam isu-isu kekinian yang berhubung atau yang berkaitan dengan problematika masyarakat hari ini. Tadi sudah disampaikan dari Ibu Tuti terkait latar belakang lahirnya fikih sosial oleh Kiai Sahal terutama, bagaimana fikih sosial itu ada dan mengapa harus ada. Nah, saya akan menyambung kembali tentang soal sa'adat yang disampaikan oleh Ibu Tuti. Jadi pada upaya pemaknaan terhadap manusia ya. Tadi Tuti sudah menyinggung, saya ingin menekankan kembali. Jadi internetnya sebenarnya kita ini sebagai manusia itu siapa sih gitu? Siapa gitu? Nah, ini kisah memberikan penekanan yang paling dasar, memulai konsepnya berangkat dari sana. Nah, tugas kekhalifahan tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Tuti itu ada dua dalam pandangan Mbak Umda, minta maaf ya, suaranya agak lagging. Tadi adalah ibadatullah. Ibadatullah artinya kita berkewajiban ibadah kepada Allah, dan imaratul ardi adalah meramaikan atau menjaga kehidupan di bumi. Nah, ini dua tugas kekhalifahan yang dibawa atau yang diemban, yang harus dilakukan oleh manusia, ini harus dilakukan secara seimbang. Nah, ketika keseimbangan antara fungsi ibadah kepada Allah dan imaratul ardi atau melestarikan kehidupan di bumi, menjaga kehidupan di bumi, itu bisa diwujudkan di dalam kenyataan, maka yang terjadi adalah munculnya adanya kemaslahatan. Maslahah atau kemaslahatan bagi kehidupan manusia sebanyak-banyaknya di bumi ini. Dan itulah sebenarnya yang menjadi tujuan adanya syariat atau hukum-hukum Allah yang ada di bumi. Syariat, maqasid syariah adalah wujudnya kemaslahatan di bumi. Nah, ketika kita mampu mewujudkan kemaslahatan di bumi inilah, nanti tadi disampaikan adalah bisa mencapai tujuan sebagai sa'adah fid-dharain atau bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat. Nah, ini jadi kebahagiaan di dunia tadi Mbak moderator, Mbak Robiah tadi sudah menyinggung ketertarikannya. Jadi memang kebahagiaan di dunia itu justru menjadi salah satu indikator dari kebahagiaan kita di akhirat. Artinya kalau kita bisa merealisasikan, mewujudkan kebaikan sebanyak-banyaknya, itu artinya indikasinya kita akan bahagia di akhirat juga. Karena itu ini sesuai dengan hadis Nabi yang sering kita dengar, misalnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah paling banyak memberikan kemanfaatannya kepada kehidupan manusia di bumi. Jadi itu artinya bahwa ketika kita ingin bahagia di akhirat, bukan kemudian harus menyendiri, mengisolasi diri dari kehidupan kita di dunia, menjauhi orang-orang di sekitar kita, tidak peduli dengan kehidupan di dunia. Tapi sebaliknya, justru tanggung jawab kita adalah ada yang disebut imaratul ardi tadi. Jadi ibadah bukan hanya sekedar ibadah yang sifatnya mahdhah, seperti sholat,
ya puasa, zakat dan seterusnya itu adalah ibadah yang sifatnya mahdoh, yang memang itu murni untuk Allah. Tapi kita juga harus memperhatikan yang berkaitan dengan imaratul ardi. Bagaimana kita harus melestarikan kehidupan di bumi. Bagaimana kepedulian kita terhadap sesama. Bagaimana kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita, kehidupan di sekitar kita. Bahkan bukan hanya kepada manusia, bahkan juga kepada alam semesta. Kepedulian kita terhadap lingkungan, kepedulian kita terhadap masyarakat dan seterusnya, ini menjadi bagian penting di dalam landasan berpikir fikih sosial. Nah, tapi nyatanya kita bisa melihat bahwa fikih di dalam perjalanan sejarahnya itu kurang bisa memerankan dua hal ini. Harusnya fikih itu idealnya adalah mampu menjadi pedoman manusia untuk menjalankan tugas kekhalifahan yang harus dilakukan di dalam beribadah sekaligus imaratul ardi. Tetapi sayangnya kita melihat bahwa kehidupan berfikih atau sejarah perkembangan fikih yang terjadi itu berat sebelah, ya, tidak imbang. Jadi lebih berat pada ibadahnya dibanding memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan imaratul ardi. Karena itu kita tidak heran kalau membuka kitab-kitab fikih, kalau yang berhubungan dengan persoalan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, itu porsinya sangat banyak. Sementara kalau berbicara pada persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan di sekitar kita, itu hampir sangat sedikit. Gitu. Apalagi kalau sudah tema-tema yang berkaitan dengan alam, bahkan itu mungkin seakan-akan itu dianggap tidak termasuk bagian dari fikih. Padahal ternyata harusnya itu adalah termasuk bagian yang harus kita perhatikan sebagai upaya atau sebagai tanggung jawab kita menjalankan kekhalifahan Allah di bumi. Nah, disitulah sebenarnya titik kenapa fikih ini harus dikembalikan kepada tujuan awalnya, yaitu menjadi pedoman manusia di dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Jadi selain Quran dan hadis, karena Quran hadis itu sudah berhenti setelah tidak ada nabi, maka fikih ini menjadi lanjutan dari Quran hadis itu untuk membantu kita mampu menjawab persoalan-persoalan di sekitar kita, baik yang berkaitan ibadah, berkaitan dengan imaratul ardi atau melestarikan kehidupan di bumi. Jadi tidak melulu pada konteks ibadahnya saja, tapi juga penting untuk ada kepedulian, membangun kepedulian terhadap pelestarian kehidupan di bumi. Nah, ini seringkali yang masih absen di dalam fikih. Gitu. Bahkan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan imaratul ardi itu juga seringkali masih ditarik pada konteks ibadah. Sehingga semuanya itu harus berpangku atau berkaca pada tujuan yang sifatnya transendental, yaitu Tuhan semata, tapi tidak pernah berpikir dalam konteks yang lebih realistis kehidupan kemanusiaan. Nah, ini nanti juga di dalam melihat kemaslahatan sangat kentara sekali di dalam fikih seperti itu. Misalnya seringkali orang itu ketakutan untuk merealisasikan kemaslahatan yang itu dirasa kemaslahatan sifatnya manusiawi, karena ketakutan itu akan melawan kemaslahatan Tuhan. Maka tadi Mbak Moderator mengatakan bahwa kita lebih memilih hukum yang berat-berat demi untuk Tuhan daripada memilih hukum yang mampu dijalankan oleh manusia untuk kemaslahatan manusia. Ini menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap Tuhan itu lebih banyak daripada perhatian kita kepada manusia itu sendiri. Padahal mestinya harus terbalik. Tuhan itu menurunkan syariat itu adalah untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kemaslahatan Tuhan. Ngapain Tuhan harus dibela? Ngapain kita harus memperjuangkan Tuhan kalau Tuhan sudah jelas? Ya, itu ibaratnya seperti itu. Nah, di situ adalah landasan dasar fikih sosial di dalam mengembangkan hukumnya itu. Nah, dari sana maka kemudian muncul tadi yang disebut dengan prinsip dasarnya. Bisa next slide-nya. Di prinsip dasar fikih sosial, kita bisa
lanjut ke sana. Ada, ya ini tadi sudah disinggung, kita bisa loncat. Landasan langsung di prinsip dasar. Nah, prinsip dasar fikih sosial ini 5 hal. Ya. Yang pertama adalah menginterpretasikan teks fikih secara kontekstual. Jadi karena kita itu harus selalu berupaya di dalam rangka merealisasikan kemaslahatan, tadi karena kita punya kewajiban menjalankan ibadah sekaligus imaratul ardi untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus selalu berani untuk menginterpretasikan teks-teks fikih ini secara kontekstual. Gitu. Kenapa demikian? Karena teks fikih yang diproduksi oleh ulama melalui hasil ijtihad itu kan sebuah hasil ijtihad itu sifatnya adalah relatif. Dia tergantung konteks di mana fikih itu dilahirkan. Ibaratnya Imam Syafi'i itu tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah hidupnya, tentu saja Imam Syafi'i melahirkan fikih-fikih ya atau hasil ijtihadnya itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan saat tahun-tahun itu. Itu juga kebutuhan di mana ia tinggal gitu. Nah, ketika hari ini hasil ijtihadnya Imam Syafi'i kita bawa di waktu yang sekarang, kalau dulu Imam Syafi'i itu hidupnya tahun 150 sampai 204, sekarang kita sudah hidup di tahun 1441 Hijriah, maka waktu yang sangat panjang ini itu akan sangat memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak terbayangkan ketika Imam Syafi'i dulu melakukan ijtihadnya. Gitu. Apalagi juga sudah waktunya berbeda, kemudian kita bawa pada konteks ruang yang berbeda. Kalau saya ada di Indonesia, kemudian Mbak Robiah ini ada di Maroko ya sekarang, lalu Kak Rozana ada di Malaysia, itu di waktu yang sama, tapi kita konteks ruangnya yang berbeda, maka menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Nah ini tentu saja fikih tidak kemudian langsung bisa kita pakai begitu saja, tapi perlu ada interpretasi ulang secara kontekstual sehingga bisa menyesuaikan kondisi ruang dan waktu di mana kita sedang berada. Maka prinsip yang pertama ini menjadi penting. Nah, untuk melakukan prinsip yang pertama ini, maka kita perlu untuk memperhatikan prinsip yang kedua, yaitu mengubah pola bermadhab yang sifatnya qauli atau tekstual kepada yang manhaji, yang sifatnya metodologis. Karena kita nggak mungkin mau kontekstualisasi kalau kemudian kita masih berpaku pada madhab yang sifatnya tekstual. Karena ini teksnya bunyinya begini ya wajib, nggak bisa tidak, nggak bisa. Kalau seperti itu tidak bisa dikontekstualisasikan, karena itu berarti kita menjadi jumud, kita stagnan, tidak bisa melakukan perubahan. Maka kita penting untuk melangkah kepada prinsip yang kedua ini, yaitu harus berani untuk berpindah kepada madhab yang sifatnya manhaji. Jadi kita tidak berpaku pada teksnya, tapi berpaku atau melihat pada bagaimana teks itu digali. Dulu saat Imam Syafi'i itu beristihad itu menggunakan cara apa? Nah, atau Imam Hanafi itu menggunakan cara apa? Nah, karena perbedaan cara yang dipakai bisa jadi akan menghasilkan hasil istihad yang juga berbeda. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah memverifikasi ajaran furu' dari usul. Nah, untuk melakukan kontekstualisasi terhadap teks, maka kita juga butuh untuk memperhatikan prinsip yang ketiga ini. Kita harus memverifikasi, memilah-milah mana ajaran-ajaran di dalam agama atau di dalam fikih ini yang sifatnya usul. Usul adalah yang pokok, yang sifatnya adalah sebagai fondasi ya, yang dasar, yang nggak bisa diubah oleh perubahan-perubahan waktu. Dan mana yang sifatnya furu' atau yang cabang. Karena kontekstualisasi terhadap teks-teks fikih itu hanya bisa dilakukan pada ajaran-ajaran yang sifatnya furu', yang cabang. Kalau yang usul, maka kita tidak bisa merubahnya. Kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun tetap kita harus taat kepada ajaran itu, karena itu sifatnya adalah usul. Misalnya seperti sholat. Ya. Sholat itu wajib.
kewajiban sholat ini dari zaman Nabi sampai nanti di hari kiamat ya tidak akan berubah. Gitu. Karena kewajiban sholat ini sifatnya adalah usul. Tapi berbeda dengan hal-hal yang furu'iyah. Misalnya menutup aurat ketika sholat. Nah ini adalah yang furu'. Meskipun sholat itu wajib, tapi cara menutup auratnya itu bisa berbeda-beda. Orang Indonesia bisa menggunakan mukena yang model yang ala Indonesia, tapi orang Arab tentu tidak menggunakan cara yang seperti itu. Orang Barat di Amerika sholat tentu tidak ada yang menggunakan mukena, apalagi sarung seperti di Indonesia misalnya. Ini adalah persoalan yang furu'iyah yang sangat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu waktu dengan waktu yang lain. Begitu bentuk dari perbedaan furu' dan usul itu. Maka ini harus dipilah. Yang usul kita harus sami'na wa ata'na, kita harus mengikuti apa adanya, tapi yang furu' maka kita bisa merubah, menyesuaikan dengan konteks yang sedang kita hadapi. Kemudian berikutnya adalah menjadikan fikih ini sebagai etika sosial. Ada lanjutannya sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Ya, bukan hukum yang dijadikan sebagai hukum negara. Ini memang prinsip ini memang sangat dipengaruhi dengan konteks Indonesia ya, karena di Indonesia memang pertama bukan negara Islam, lalu kita negara yang sangat plural, baik dari sisi agama, budaya, dan seterusnya, sehingga memang hukum di dalam Indonesia, di negara Indonesia itu tidak dipengaruhi atau tidak banyak mengikuti hukum-hukum agama tertentu itu. Justru memang agak dijauhkan karena kita sangat sangat majemuk, banyak sekali agama-agama yang tidak hanya Islam. Nah, mungkin ada konteks yang berbeda dengan Malaysia ya. Kalau Malaysia karena punya lembaga syariah ya, atau mahkamah syariah yang mungkin agak berbeda dengan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, ini Kiai Sahal menjadikan fikih cukup sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum negara. Karena pemikiran Kiai Sahal dalam hal ini, itu pertimbangannya adalah karena fikih itu wataknya sangat relatif, kemudian berbeda-beda. Dalam fikih kita mengenal mazhab-mazhab yang banyak sekali. Dalam setiap mazhab juga banyak sekali varian pendapat-pendapatnya. Ya, kalau kita belajar tentang fikih itu seringkali dalam satu hukum itu ada misalnya fihi wajhani, fihi aqwalun, fihi salah satu aqwal, terdapat 3 pendapat, bahkan pendapat yang banyak. Nah, ini menunjukkan fikih itu warna-warni. Fikih itu tidak pernah tunggal. Jadi selalu berbeda-beda. Bisa berbeda karena mazhabnya, bisa berbeda karena konteks tempatnya. Maka kita dulu mengenal ada fikih Madinah, ada fikih Baghdad, ada fikih Mesir. Bahkan sekarang ya kita punya fikih Indonesia, atau di Malaysia kita punya teman-teman di sana punya fikih yang ala Malaysia. Ini menunjukkan bahwa fikih itu memang dari awal wataknya selalu berbeda-beda. Gitu. Maka fikih cukup menjadi etika sosial yang itu dijalankan oleh masyarakat muslim tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari pihak negara ya. Karena kalau dipatenkan sebagai undang-undang negara itu agak problematis karena itu bisa akan mengganggu kemajemukan fikih gitu. Bayangkan kalau misalnya saya pengikutnya mazhab Syafi'i, lalu negara tempat saya berada itu kebetulan mengikuti mazhab Maliki, maka saya bisa dipenjara gara-gara mengikuti mazhab Syafi'i, sementara dianggap sebagai melanggar undang-undang negara yang mengikuti mazhab Maliki. Dan ini problematis nanti. Kemudian yang terakhir adalah memahami metodologi pemikiran filosofis. Nah, ini masih ada lanjutannya lagi sebenarnya ini tadi agak terputus. Memahami metodologi pemikiran filosofis terutama dalam konteks budaya dan sosial. Ini lanjutannya seperti itu lengkapnya. Mohon maaf tadi ngetiknya agak yang tertinggal. Memahami metodologi pemikiran filosofis terutama dalam konteks sosial dan budaya. Jadi maksudnya adalah kita itu hidup berada pada di tempat di mana kita itu bukan hadir di ruang yang kosong.
baik kita tinggal di Indonesia, di Malaysia, atau di negara-negara yang lain, pasti kita itu hadir di tempat yang di sana itu sudah ada kebudayaan atau sekian kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau saya itu orang Indonesia, dan kebetulan saya adalah orang Jawa, itu sebagai orang Jawa itu banyak sekali kebudayaan yang kita miliki sebagai orang Jawa. Dan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nah, ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan kebudayaan di tempat kita berada, itu fikih ini harus dihadirkan sebagai bisa didialogkan dengan kebudayaan. Fikih nggak bisa kemudian harus saklek atau kaku ketika menghadapi perbedaan budaya itu lalu dengan semena-mena mengatakan ini tidak bisa, ini haram karena tidak ada di dalam teks Quran, hadis atau di dalam pendapat-pendapat para ulama. Tidak bisa seperti itu. Karena demikian maka justru fikih tidak akan bisa menjadi solusi bagi masyarakat, tetapi justru akan dihindari dan akan dijauhi oleh masyarakat, sehingga kalau dengan demikian fikih nggak bisa menjadi tempat atau menjadi alat sebagai solusi problematika umat. Nah, ini justru akan merugikan perkembangan fikih. Maka fikih harus bisa berdialog, harus bisa menyapa kepada kebudayaan-kebudayaan di mana ia berada. Di Indonesia maka juga harus mengerti bagaimana fikih didialogkan dengan kebudayaan di Indonesia. Maka kita nggak bisa kemudian fikih yang di Arab lalu kita bawa langsung mentah-mentah kepada konteks Indonesia. Nah, ini kan berhubungan dengan prinsip yang pertama tadi soal kontekstualisasi. Begitu juga yang di Malaysia, yang di Maroko, yang di apalagi di Barat, di Amerika, di Australia dan seterusnya, itu akan mengalami hal yang sama. Maka prinsip ini menjadi penting. Nah, itu dalam konteks Indonesia memahami metodologi pemikiran filosofisnya. Next. Lalu dari 5 prinsip itu, ini ada implikasi yang penting kita perhatikan. 5 prinsip ini itu menghasilkan beberapa poin penting yang harus kita perhatikan di dalam pendekatan hukum. Yang pertama adalah kebutuhan mutlak atas kontekstualisasi hukum. Ini harus menjadi pertimbangan yang kita nggak bisa meninggalkan kontekstualisasi hukum. Lalu yang kedua adalah pentingnya penghargaan terhadap turos. Turos itu adalah warisan-warisan besar dari tradisi atau peradaban Islam dalam bentuk fikih, hadis, macam-macam ya, tafsir itu menjadi bagian penting. Karena tadi kita itu selain ketika akan kontekstualisasi itu kita butuh bagaimana melihat teks yang ada atau teks yang pernah diproduksi oleh ulama-ulama zaman dahulu. Itu nggak bisa kita tinggalkan, itu harus kita hargai sebagai warisan peradaban Islam yang memang itu penting, sebagai pijakan untuk melangkah ke depan dalam mewujudkan hukum yang lebih maslahah. Yang ketiga adalah kebutuhan mutlak terhadap ijtihad. Nah, ini penting sekali, jadi ijtihad tidak bisa kita tutup. Kalau dulu ada wacana tentang penutupan pintu ijtihad karena dianggap kita sudah tidak mampu lagi menjadi seorang mujtahid, ini tidak bisa. Setiap kurun kita harus punya seorang mujtahid. Tetapi di situ seorang mujtahid tentu saja kebutuhannya nanti akan berbeda sesuai dengan kebutuhan sekarang. Kalau dulu memang seorang mujtahid disyaratkan harus hafal Quran, hadis, paham ini dan itu ya. Mungkin hari ini tidak mungkin sepenuhnya harus seperti itu, tetapi kita bisa menyesuaikan dengan yang ada hari ini, tidak kemudian karena tidak ada seperti zaman Imam Syafi'i maka hari ini tidak ada seorang mujtahid. Tidak bisa, kalau seperti itu berarti hukum Allah akan berhenti dan tujuan syariat tidak bisa diwujudkan. Berarti itu artinya kita justru menghentikan syariat itu diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan atas pembaharuan metodologi, metodologi penggalian hukum. Ini menjadi penting atau mutlak dibutuhkan. Nah, selanjutnya terkait dengan hal itu, maka fikih sosial ini punya yang disebut dengan metodologi, artinya adalah seperangkat metode untuk penggalian hukumnya. Karena tadi kita di pertama ada prinsip yang kedua, yaitu berpindah dari madhab qauli menuju manhaji, maka metode yang pertama di dalam fikih sosial itu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan sifatnya qauli atau tekstual.
Gitu. Jadi tekstual tidak kemudian kita hilangkan sama sekali, tidak, tetapi ini masih bisa dipakai dengan catatan tadi masih kontekstual. Jadi teksnya itu bisa digunakan untuk menjawab problematika hari ini, masih kontekstual. Kalau itu masih bisa ya nggak ada masalah gitu. Maka di Qouli ini, di metode Qouli itu kita bisa lakukan dengan menggunakan aqwal ulama, artinya yang sudah ada di dalam fikih-fikih itu, kitab-kitab fikih itu dipakai tidak apa-apa. Misalnya bagaimana hukumnya jual beli online, ada nggak di dalam teks, misalnya teks hukum fikih. Kalau ada, kontekstual atau tidak? Oh masih kontekstual, ya silahkan bisa dipakai. Gitu. Tapi kalau tidak kontekstual berarti kita harus melakukan cara yang lain. Nah, cara yang lain itu ada yang kedua, masih di dalam Qouli adalah pengembangan contoh-contoh kaidah fikih atau kaidah usuliyah. Dalam fikih itu ada namanya kaidah-kaidah fikih, ada kaidah-kaidah usuliyah. Nah, misalnya ada kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada kita menarik kemaslahatan. Ini kaidah yang sangat terkenal di dalam fikih ya. Nah ini kita harus kembangkan di dalam menjawab persoalan yang kita hadapi hari ini. Misalnya saya seringkali mencontohkan dalam isu-isu perempuan itu termasuk adalah poligami. Poligami itu kalau kita lihat teksnya itu kan ada di dalam Quran, ya, dan juga itu sudah dilakukan oleh para sabiqun al-awwalun lah ya. Nabi melakukan atau sebagian sahabat itu, ini mungkin sebagian orang menganggap poligami adalah maslahah. Tetapi awas, hati-hati, meskipun itu kemaslahatan, terutama bagi laki-laki mungkin, tetapi kita harus tahu bahwa ternyata di dalam poligami itu menimbulkan kemafsadahan yang itu bukan lagi isu atau bukan lagi sesuatu yang prasangka, tapi sudah nyata. Banyak sekali atau data sudah bisa dibunyikan atau bisa dilihat bahwa berapa banyak perempuan yang akhirnya terlantar gara-gara poligami. Berapa anak-anak yang tidak terlantar akibat orang tuanya yang berpoligami. Ini adalah kemafsadahan. Ini kerusakan yang terjadi ketika kemaslahatan dilakukan. Nah, maka dengan menggunakan kaidah semacam ini, kita bisa melihat kembali hukum poligami. Apakah masih kita lakukan poligami adalah, atau kita yakini poligami adalah sunnah? Kalau ternyata dalam prakteknya saat dilakukan poligami itu menimbulkan kemafsadahan yang lebih berat daripada kemaslahatan yang dicapai. Nah, maka dengan cara seperti itu, dengan pendekatan pengembangan kaidah fikih semacam ini, bisa jadi hari ini hukum poligami sudah tidak lagi sunnah, bahkan bisa menjadi makruh atau bahkan haram. Nah, ini yang saya lihat dari termasuk cara berpikirnya Abdul ya, di dalam mengharamkan poligami itu salah satunya adalah pertimbangan yang seperti itu. Nah, kalau kita berani itu, maka kaidah fikih ini menjadi salah satu pintu yang sangat baik untuk menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kenyataan yang di lingkungan kita. Nah, kemudian ketika Qouli tidak mampu menjawab, maka tadi prinsipnya harus berani pindah kepada yang manhaji atau pendekatan yang sifatnya metodologis ya, artinya tidak melihat teksnya tapi melihat metode yang digunakan di dalam menggali teks itu maksudnya adalah manhaji. Nah, cara yang ini itu dilakukan dengan 3 level. Yang pertama adalah menggunakan pengembangan masalikul illah. Masalikul itu adalah jalan untuk mencapai atau menemukan ilat hukum. Nah, ini nanti biasanya dipakai di dalam kias ya. Dalam fikih itu ada namanya kias. Kalau kita mengkiaskan hukum atau menganalogikan hukum, itu harus ada ilat atau alasan. Kenapa kok kita analogkan dengan hukum ini? Ada nggak kesamaan alasannya itu? Nah, ini yang kemudian ilat menjadi penting.
Nah, kemudian yang kedua, ketika kias nggak bisa dilakukan, maka bisa menggunakan jalan yang kedua, yaitu di situ apa namanya, mestinya lengkapnya adalah meminjam metode ijtihad madhab lain. Jadi maksudnya adalah meminjam metode ijtihadnya madhab lain. Nah, metode ijtihadnya madhab lain itu artinya selain madhab yang kita anut. Kalau di Indonesia adalah penganut madhab Syafi'i, berarti meminjam metode ijtihadnya non Syafi'i atau selain Syafi'i, bisa Hanafi, bisa Maliki atau Hambali gitu kan. Itu artinya meminjam metode madhab lain gitu. Jadi selain madhab yang kita ikuti. Terus kemudian yang ketiga, ini juga menjadi bagian penting, yaitu memperhatikan temuan-temuan ilmu-ilmu modern seperti sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kedokteran, dan juga yang penting juga harus diperhatikan adalah ada pengalaman perempuan atau pengalaman khusus kaum minoritas. Ya, bukan hanya perempuan, bisa difabel misalnya, bisa juga anak-anak. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan di dalam membuat sebuah hukum. Nah, ini menjadi penting di sini. Kalau kita selama ini melihat fikih itu seringkali mengabaikan pengalaman-pengalaman khusus minoritas ya. Dalam hal ini misalnya kita berbicara soal konteks perempuan, seringkali fikih yang berbicara isu-isu perempuan itu jarang sekali yang melibatkan perempuan di dalamnya. Itu sudah tidak rahasia lagi, semua orang sudah mengakui hal itu. Kita mungkin bisa jadi tidak pernah ibaratnya diundang untuk merumuskan hukum yang berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai seorang perempuan. Nah, ini akibatnya menjadi hukum itu tidak mampu untuk merespon kebutuhan-kebutuhan yang tidak dirasakan oleh laki-laki. Misalnya kita berbicara soal haid, soal istihadah. Ini di dalam fikih jadi tema yang menjadi tema wajib di dalam ibadah ya, karena ibadah ini harus suci, misalnya itu termasuk bagaimana melihat istihadah. Di sana hampir semuanya dirumuskan dengan menggunakan perspektif yang kadang-kadang sangat yang male dominate ya, didominasi oleh laki-laki begitu. Sehingga seringkali kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan itu menjadi absen di dalamnya. Nah, ini sebenarnya nanti akan ketemu dengan pendekatan yang kalau sis ini seringkali ketemu dengan Dr. Marrofiah. Nah, di sana ini kita match di situ. Jadi ini sebenarnya salah satu bagian dari perwujudan keadilan hakiki yang harus hadir di dalam fikih, begitu. Jadi bagaimana hukum itu mampu merespon kebutuhan-kebutuhan minoritas, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mayoritas. Nah, jika itu sudah bisa diwujudkan atau dilakukan, maka hasil ijtihadnya itu juga masih harus memperhatikan yang di kolom biru ini, yaitu maqasidus syariah atau tujuan syariat itu, yaitu kemaslahatan. Jadi semua hasil ijtihad dari pendekatan baik yang qauli maupun manhaji itu harus dipastikan sesuai dengan maqasidus syariah atau tujuan dari disyariatnya hukum Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan sendiri next bisa dilanjutkan. Nah, kemaslahatan sendiri itu seringkali ini kita kenal ada 5 prinsip di dalam kemaslahatan, yaitu menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, hifdzun nafas, menjaga akal, ada hifdzul aqal, menjaga keturunan, hifdzun nasl, dan menjaga harta ya, hifdzul mal. Ini adalah kemaslahatan yang harus selalu diperhatikan di dalam membuat sebuah hukum. Next. Nah, maka kemudian posisi kemaslahatan ini di dalam fikih sosial menjadi penting karena ini kemaslahatan menjadi tujuan, sebagaimana syariat itu adalah tujuannya, maqasid syariat adalah tujuan hukum, yaitu berupa maslahah, maka kemaslahatan juga dalam fikih sosial menjadi tujuan. Maka tadi Ibu Tuti sudah menyampaikan di awal definisi fikih sosial itu adalah dalam bahasa Arab kita sering menyebutnya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah li maslahatil ummah.
Jadi penambahan 5 maslahatil ummah, ya, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku manusia yang digali melalui dalil-dalil yang terperinci, yang tafsil, untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jadi kemaslahatan umat ini harus tekankan. Jadi hukum itu harus mampu merealisasikan kemaslahatan manusia, bukan kemaslahatan Tuhan. Dan jangan khawatir, kemaslahatan manusia itu tidak akan melawan kemaslahatan Tuhan. Karena tujuan dari syariat adalah Tuhan menurunkan syariat melalui Quran hadis itu untuk kebaikan manusia di dunia, sekaligus juga akan kebaikannya di akhirat begitu. Nah, kemaslahatan inilah kemudian harus diwujudkan dengan cara atau dengan dengan memastikan mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh kaum minoritas. Jadi artinya apa? Di dalam merealisasikan kemaslahatan itu penting untuk mempertimbangkan keadilan yang sifatnya hakiki, yaitu keadilan yang mampu menjangkau pada kelompok minoritas seperti perempuan, anak-anak, difabel, dan yang lain-lain, kelompok miskin misalnya, itu harus dipastikan mendapatkan perhatian di dalam produksi hukum, sehingga hukum tidak hanya baik untuk kalangan mayoritas misalnya, tapi juga dirasakan baik untuk yang minoritas. Ini menjadi penting di dalam fikih sosial. Kemudian berikutnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ini, mewujudkan hukum yang demi kemaslahatan, next, itu harus dilakukan secara jama'i. Ijtihadnya dilakukan secara jama'i. Jadi ijtihad yang sifatnya kolektif, bukan yang individual. Kenapa demikian? Karena bukan sekedar karena hari ini kita tidak lagi punya orang sehebat Imam Syafi'i, tetapi bahwa hari ini kita ijtihad itu harus mempertimbangkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga tadi harus mempertimbangkan ilmu-ilmu ilmu-ilmu modern, ya, baik itu berkaitan dengan sains, teknologi, kedokteran, dan yang lain-lain. Termasuk tadi harus mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok minoritas. Ini kan tidak mungkin dimiliki oleh satu orang. Maka ijtihad itu harus dilakukan secara kolektif, tidak bisa secara individual, meskipun kita mampu misalnya, tapi harus mempertimbangkan banyak sekali bagian-bagian yang dilibatkan. Itu mungkin di dalam konteks fikih sosial. Jadi hadirnya fikih sosial ini adalah yang paling pokok, bagaimana fikih itu betul-betul mampu merealisasikan kemaslahatan, di mana kemaslahatan ini tidak hanya menjangkau pada kelompok mayoritas, tapi juga bisa menjangkau kelompok-kelompok minoritas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Robiah. Selanjutnya bisa perdalam melalui diskusi atau dialog. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Umdah atas pembentangan yang bagi saya menarik, dan saya juga ingin menanggap sedikit berkenaan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ada qaulul jadid, qaulul qadim, ijtihad yang lama dan ijtihad yang baru. Jadi apakah kita di dalam kehidupan yang sangat banyak berubah, fiqh tetap kekal sama? Jadi saya fiqh sosial bagi saya menawarkan solusi, tapi dengan syarat ada pihak-pihak yang ahli dalam fiqh dan juga usul fiqh untuk memformulasi fatwa dengan baik, insya-Allah. Dan selepas selesai pembentangan, insya-Allah kita akan berpindah kepada sesi soal dan jawab. Kalau siapa nak tanya, mungkin boleh tulis di chat dan pihak Sistem Islam akan unmute. Dan sebelum mereka bertanya, moderator ingin bertanya soalan pertama dulu sebelum peserta lain bertanya. Maka tadi di slide pembentangan mengatakan bahawa fiqh sosial meraihkan ataupun mengambil kira pengalaman perempuan dan juga golongan minoriti, golongan minoritas. Jadi di Malaysia antara golongan minoriti adalah golongan transgender. Jadi bagaimana fiqh sosial menawarkan penyelesaian untuk mereka?
bagaimana cara ibadahnya. Saya mengatakan begini sebab baru-baru ini ada salah seorang transgender pergi ke Mekah untuk membuat ibadah umrah dengan memakai mukena. Jadi ribut satu Malaysia berkenaan sahkah ibadah tersebut. Sedangkan okey, banyak asal beliau seorang lelaki asalnya, tapi yang ini yang kita mahu bicarakan. Apakah penyelesaian untuk golongan minoritas, perempuan dan juga golongan-golongan seperti ini? InsyaAllah mungkin ada lagi soalan yang daripada Muziru, banyak juga, 1 dan 2. Mungkin saya boleh bacakan. Muziru bertanya, banyak perkara yang telah menjadi pandangan jumhur ulama salaf itu diperbincangkan semula pada hari ini. Contohnya tentang hukum poligami, LGBT, hijab perempuan dan sebagainya. Jadi wujud pentebungan antara pandangan fiqh sosial dan fiqh yang disepakati jumhur ulama mazhab sebelum ini. Maka apakah pandangan fiqh sosial dalam hal ini dalam konteks contemporary? Jadi yang ini berkenaan dengan pertentangan antara yang dulu dan yang sekarang. Dan yang kedua, kelihatannya metod fiqh sosial ini lebih banyak melibatkan kaedah-kaedah hukum yang memerlukan pengajian mendalam. Bagaimana orang awam bisa mengamalkan fiqh sosial ini dalam kehidupan seharian ketika mereka belum tentu punya pengajian ilmu yang cukup tentang metod-metod dakwah, metod-metod agama ini. Ini ada 3 soalan lah daripada Muziru, 2 daripada Muziru, 1 daripada saya. Setakat ini dulu, mungkin Ustazah Tuti atau Ustazah Umdah boleh menjawab mana-mana soalan. Mungkin saya dulu ya Bu Umdah. Ya, silakan ya. Terima kasih sekali. Ini tadi luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti Bu Umtah juga akan memberikan jawaban yang mungkin bisa lebih mendalam begitu. Saya ingin mungkin menjawab soal aurat perempuan tadi ya. Aurat perempuan ya. Ini kalau misalkan ini juga sebenarnya banyak menjadi banyak menjadi perdebatan. Sementara kalangan mendefinisikan ya memang aurat itu seluruh tubuh perempuan begitu, kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi kemudian kita melihat bahwasanya misalkan kita kembali kepada metodologi fikih sosial tadi, mengenai usul dan furu misalkan. Nah, prinsip dasar fikih sosial. Jadi kalau persoalan aurat ini memang kalau bahwa seluruh umat manusia muslim ya. Muslim itu baik laki-laki maupun perempuan itu kan memang diwajibkan untuk menutup aurat. Itu sudah persoalan yang tidak bisa untuk diperdebatkan. Tapi seberapa batas menutup auratnya, ini saya pikir ulama itu berbeda pendapat. Ya. Artinya bagaimana cara menutup auratnya atau mana batas aurat yang harus ditutup baik laki-laki maupun perempuan itu menjadi kajian para ulama dari zaman ke zaman begitu. Jadi menutup auratnya itu sudah kewajiban yang tidak diperdebatkan, tapi bagaimana caranya dan sampai batasan mana itu yang dianggap sebagai furu'iyah begitu ya. Artinya dia masing-masing ulama di wilayah masing-masing akan berijtihad. Kita melihat misalkan contohnya di Indonesia sendiri ada masanya ketika para istri kiai begitu itu juga tidak menutup seluruh tubuhnya begitu ya, tapi juga ada bagian-bagian sesuai dengan daerah-daerahnya. Jadi begini, bahkan di dalam fiqhul madzhabul arba'ah begitu, itu juga kita lihat perdebatan antara aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat pun itu menjadi perdebatan, perbedaan. Ada yang menyatakan misalkan seluruh tubuh begitu kecuali telapak tangan ini gitu dan wajah. Tetapi juga ada yang mengatakan misalkan ada bagian-bagian tertentu, terutama yang aurat di luar sholat gitu ya. Ada yang misalkan menyatakan batas minimalnya itu ya pokoknya yang sudah biasa terlihat itu ya nggak apa-apa diperlihatkan. Demikian juga perhiasan yang dipakai. Laki-laki pun juga sama. Apakah lutut itu termasuk aurat atau batasnya itu lututnya atau
sampai di atas lututnya, artinya lututnya itu ikut atau tidak begitu. Itu juga menjadi perdebatan. Jadi ini sebenarnya aurat itu bukan hanya persoalan perempuan saja, tapi juga laki-laki dan perempuan ada perdebatan di dalam fikih tentang itu. Tapi memang pada akhirnya pembahasan itu lebih mengerucut pada perempuan begitu. Laki-laki kalau pakai celana pendek menjadi tidak apa-apa, padahal itu kan juga membuka aurat begitu. Tapi nggak ada orang itu kemudian memperdebatkan, loh itu kok kelihatan apa namanya di atas lutut kok, ya orang misalkan di pantai itu kan laki-laki juga membuka auratnya begitu. Tetapi itu seolah-olah tidak dipertanyakan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi sehingga kalau menurut kami dari perspektif ini memang ada kemudian batas-batas yang itu sesuai dengan konteks budayanya. Jadi di dalam hukum itu ada apa namanya, kita memahami misalkan di dalam Islam itu ada konsep khair dan ma'ruf gitu ya. Mungkin ma'ruf itu adalah kebaikan yang itu kaitannya dengan apa namanya, dengan konteks urf gitu ya, dengan konteks lokalitas begitu. Tapi juga ada juga khair yang kebaikan yang bersifat universal. Nah, Islam itu menurut saya itu apa namanya, melihat dua-duanya. Bagaimana kebaikan universal itu juga tidak menyalahi kebaikan yang bersifat lokalitas. Artinya ada masa-masa ketika seorang perempuan itu justru merasa dirinya itu menjadi tidak aman jika seluruh tubuhnya ditutup begitu. Misalnya, tapi juga ada daerah tertentu yang menjadi aman perempuan itu jika seluruh tubuhnya bahkan mukanya ditutup. Tapi ada daerah juga yang justru itu menjadikan perempuan tidak aman karena wajah itu adalah identitas misalkan. Nah, kecuali ini mungkin waktu corona nih ya, kemudian semuanya disuruh memakai apa namanya masker. Gitu. Iya, tetapi kan ini persoalannya pandemi begitu kan, bukan persoalan bahwa ini wajah harus ditutup. Ini kan identitas. Nah, ini menurut saya adalah hal-hal yang kemudian perlu kita sikapi. Nah, kemudian juga apa namanya, persoalan mungkin pertanyaan mengenai kelihatannya metode fikih sosial ini lebih banyak melibatkan kaidah-kaidah hukum yang itu artinya juga harus diputuskan oleh orang yang mengerti hukum. Ya, memang kalau ngomongin istihad apa namanya, istimbat hukum itu kan memang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang apa namanya, oleh setiap orang begitu kan. Memang harus ada beberapa kualifikasi tertentu. Tetapi yang ingin dibicarakan oleh fikih sosial ya, kita tidak mungkin kemudian mengembalikan kualifikasi ini sebagaimana pada masa-masa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan para imam mazhab itu. Karena hampir-hampir sekarang sudah sangat sulit untuk ditemui. Nah, kalau kita mengembalikan kualifikasi orang yang boleh melakukan ijtihad atau istimbat hukum itu pada masa-masa imam mazhab, yaitu nanti yang terjadi adalah stagnasi dalam hukum. Karenanya kemudian fikih sosial itu nanti mengenal yang namanya ijtihad jama'i, tadi yang sudah diterangkan oleh Ibu Umdah. Yakni ijtihad yang dilakukan secara kolektif gitu, bersama-sama, berkumpulnya. Jadi ada ijtihad jama'i, ada ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi itu adalah ijtihad individual yang dilakukan oleh seseorang, satu orang yang memiliki kualifikasi keilmuan berbagai hal lengkap dalam satu orang itu. Contohnya para imam itu, imam mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Tapi kalau ijtihad fardhi ada ijtihad jama'i adalah atau ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan oleh banyak orang yang memiliki kumpulan kualifikasi keilmuan-keilmuan itu. Sehingga antar manusia yang berkumpul ini pernah saya tanyakan kepada Kiai Sahal, contoh ijtihad jamaah itu seperti apa? Ya kayak Basul Masail di dalam Nahdlatul Ulama, kemudian ada nanti seminar-seminar yang dilakukan dalam rangka untuk mencari satu solusi hukum. Itu juga bisa dijadikan landasan bagi putusan hukum yang diambil. Nah, karena itu termasuk ijtihad kolektif yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan-keilmuan yang bersatu tadi. Contohnya nanti adalah kalau misalkan gitu, nanti monggo kalau tentang LGBT Bu Umtah bisa menjawabnya gitu. Tapi begini, misalkan ya, masalah LGBT itu kan kemudian kita tidak bisa mengambil hukum LGBT itu seperti apa tanpa kita itu melibatkan orang-orang yang ahli di dalamnya.
Ada persoalan psikologis, ada persoalan mungkin kesehatan juga, ada persoalan mungkin pengetahuan mengenai anatomi tubuh dan sebagainya yang itu harus dilibatkan ketika proses istinbat hukum. Itu contohnya. Sehingga kemudian persoalan LGBT itu tidak hanya bisa diambil oleh orang-orang yang tidak itu tadi kumpulan orang, tidak hanya bisa diambil dari keputusan satu orang saja, ijtihad fardhi tadi, tapi harus dilakukan oleh sekumpulan orang yang di dalam kumpulan itu tadi yang melakukan ijtihad jama'i itu terdiri dari orang-orang dari berbagai macam keilmuan. Mungkin ada yang ahli fikih, ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli psikologi begitu. Sehingga di sini kemudian keputusan yang diambil itu berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan pengetahuan yang itu tadi, pengetahuan yang stagnan, tapi berdasarkan ilmu. Karena ilmu itu berkembang, maka kemudian hukum berkembang, kondisi manusia berkembang. Mungkin begitu nggih sekilas dari saya. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustazah Tuti. Saya tertinggal soalan daripada Adriana, ada juga soalan berkenaan dengan LGBT, saya bacakan. Mungkin Ustazah Umdah boleh jawab. Bolehkah pihak berkuasa impose sesuatu polisi atau undang-undang dengan jelas menindas setengah golongan atas alasan polisi atau undang-undang tersebut menurut hadis? Bagaimana pula tindakan pihak berkuasa dalam menjalankan witch hunt ke atas setengah golongan yang sememangnya menjalankan kehidupan yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam, seperti mereka yang menggelarkan mereka diri sebagai LGBTQ. Yang ini mungkin berkenaan dengan kenyataan Menteri Agama Malaysia baru-baru ini untuk ada beberapa peraturan untuk menangkap ataupun menangkap golongan-golongan tersebut. Boleh sambung tak? Boleh. Silakan. Assalamualaikum. Dua-dua ustazah, bukan apa, saya pun bukan seorang yang religious ya. Tapi yang saya ingat saya belajar agama dulu, kita ada kisah kaum Lut kan, negaranya terbalik kan sebab amalan-amalan homosexuality. Jadi masalahnya zaman sekarang ni tapi mungkin bukan masalah lah, mungkin mereka yang mengamalkan homosexuality LGBTQI is intersex, dia dilahirkan sebagai hunsa, jadi sepatutnya mereka tidak dimasukkan. Yang lain-lain ni is more of sexual preference, personality gender mereka dan juga sexual relationship preference. Jadi sekarang ni mereka wujud, mereka perlu menjalankan kehidupan seharian. Jadi tapi dalam sejarah Islam, dalam Al-Quran pun kita tahu kaum Nabi Lut tu hukumannya negara mereka diterbalikkan. Jadi macam tadi Ustazah kata, kalau kita hendak mencari penyelesaian tentang isu-isu LGBTQ, kita hendaklah memasukkan mereka-mereka yang arif dalam kumpulan ini. Ahli psikologi. Saya bukan seorang LGBTQ, tapi saya ada kawan-kawan yang dalam golongan ini. Bagi mereka tidak perlu ahli psikologi, ahli psikiatri. That's the way they are. That's the way they have been born. Jadi bagaimana kita hendak, sebab kalau sekadar undang-undang nak katakan salah, haram, masuk penjara, you have to go through reconstruction, brain nak cuba ubah mereka. That's not humane either. So it's a big issue nowadays. 2 tahun lepas apabila Pakatan Harapan menang, mereka satu kumpulan telah pergi berjumpa dengan YB Anwar Ibrahim untuk mengetengahkan hak-hak mereka. Tetapi sensitive issue kan. Kita tahu sejarah Islam, kaum Nabi Lut apa jadi. Tapi saya harap I'm making sense lah. Maybe you can shed light. Thank you. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit menjawab nggih. Mungkin meluruskan dulu. Ya, silakan. Jadi tadi itu saya mengungkapkan hanya contoh. Okay. Jadi contoh kalau misalkan kita melihat dalam ijtihad jama'i di sini, ada persoalan-persoalan yang itu tidak bisa hanya melibatkan ahli agama.
tidak bisa hanya melibatkan ahli agama. Jadi misalkan tentang pandemi corona begitu. Bagaimana seharusnya orang beribadah pada masa pandemi? Ini tidak bisa hanya melibatkan ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih saja tidak cukup. Di situ juga harus melibatkan ahli kesehatan. Apa yang dimaksud pandemi, sampai seberapa jauhnya kesehatan atau kehidupan manusia itu terancam begitu. Karena di situ di dalam Maqasidus Syariah ada yang namanya hifdzun nafas begitu. Nah, itu artinya hifdzun nafasnya itu bisa dicapai ketika apa? Ketika kemudian para ahli itu berbicara. Jadi putusan hukum itu dimunculkan setelah orang itu melihat pokok permasalahannya. Jadi aslul masalahnya itu dicari. Nah, yang saya maksud tadi juga LGBT, kita tentu saja juga ingat kisah Nabi Lut begitu. Dan itu adalah kisah yang bukan mengada-ada karena Al-Qur'an menjawabnya dengan sangat jelas. Tapi maksud saya, kalau ada peristiwa seperti ini, ada peristiwa sensitif dan kontroversial semacam ini, maka itu juga nanti artinya di sini harus ada dilakukan titik temu putusan hukumnya berdasarkan pemahaman yang menyeluruh. Jadi aslul masalahnya itu dicari. Sehingga dari aslul masalahnya nanti akan ketemu ilatnya apa, hukumnya bagaimana. Jadi kita tidak kemudian pada persoalan pro dan kontranya, kita tidak terjebak di sananya. Tapi ini hanya pada contohnya, jika ada sebuah permasalahan, maka di dalam fikih sosial memberikan cara untuk penyelesaiannya dengan melakukan ijtihad jama'i. Jadi metodologi tadi yang sudah diterangkan oleh Ibu Umdah El-Baroroh, itu kemudian dicapai dengan cara seperti apa? Mungkin kalau ijtihad itu hanya dilakukan oleh satu orang saja, maka keilmuan yang dimilikinya belum bisa memenuhi begitu. Ini juga menjawab pertanyaan dari ibu atau bapak ini ya, Muziru ini ya. Itu untuk menjawab itu bahwa ini tidak bisa dilakukan dengan cara main-main. Karenanya untuk memenuhi kualifikasi keilmuan sehingga ini bisa memecahkan masalah yang dimaksud dan ini tidak menyalahi maqasidus syariah, maka sebaiknya itu dilakukan dengan cara diambil dengan cara bersama-sama. Jadi putusan yang dilakukan secara kolektif gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Andriana. Salam kenal dari saya. Kapan-kapan ke Indonesia ya. Ya, terima kasih. Ustazah Umdah boleh sambung? Oke, ya. Tadi saya ingin menyinggung menjawab tentang tadi Ibu Adriana juga ini ya. Ternyata pihak yang berkuasa ini impos satu polisi ini. Oke, ini tadi saya kepengen nyambung yang persoalan ini. Bagaimana peran negara sepertinya ini ya. Peran negara di dalam yang seringkali kadang-kadang melakukan tindakan yang agak represif terhadap warganya dalam bentuk yang bisa sampai pada kekerasan misalnya. Jadi begini, saya jadi kembali ingin menyinggung tadi persoalan di prinsip dasar fikih sosial itu yang bagian yang keempat tadi adalah menjadikan fikih sebagai etika sosial bukan hukum positif negara. Ini menjadi kontekstual lagi ketika kita menghadapi kasus seperti itu ya. Memang kadang-kadang kalau hukum fikih yang itu adalah dianggap sebagai representasi dari hukum agama, itu ketika dibawa kepada konteks negara, seringkali mengalami yang disebut dengan politisasi hukum. Sehingga tindakan negara ketika mau menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, itu justru bisa terjebak pada mengatasnamakan agama. Ini yang harus diwaspadai. Karena kalau sudah negara mengatasnamakan agama, maka kemudian tindakan itu dianggap dalam bentuk apapun, bahkan sampai menimbulkan ketidakadilan, represi, dan yang lain-lain, itu bisa kemudian dianggap sebagai kebenaran. Karena di situ menghadirkan nama Tuhan di dalamnya. Ini yang berbahaya di dalam positivisasi hukum fikih di dalam menjadi hukum negara itu di sana salah satunya yang harus dihindari. Memang ini akan menjadi sesuatu yang sangat problematis gitu.
ya saya tidak bisa memberikan komentar banyak karena ini kasusnya tentu konteks Malaysia dengan Indonesia sangat berbeda, jadi saya tidak berani ikut terlibat jauh ke dalam karena saya tidak memahami persoalan. Tetapi saya melihat memang ada kasus yang hampir sama itu terjadi di beberapa negara, bukan hanya di Malaysia. Mungkin juga Indonesia meskipun bukan membawa fikih sebagai hukum negara, itu juga ada fase-fase di mana negara itu hadir atau ditarik untuk hadir mengatasnamakan agama. Misalnya ada kalau dulu itu ada upaya untuk membuat perda syariat di Indonesia, itu kasusnya dulu tahun awal 2000-an ya, itu pernah ditarik ke sana. Itu seringkali yang justru bukan membawa syariat semakin membawa kemaslahatan, tapi yang terjadi adalah ketika syariat dibawa dalam konteks negara, itu yang terjadi adalah negara itu justru hadir mengatasnamakan Tuhan untuk menindas manusia. Nah, ini yang berbahaya sekali sebenarnya. Itu yang harus diwaspadai. Nah, dalam konteks persoalan LGBT itu juga sebenarnya hampir sama dengan persoalan-persoalan yang lain. Persoalan perempuan, ketika misalnya kalau di Indonesia itu mungkin konteks LGBT tidak terlalu menonjol ya, tapi ketika dulu ada perda syariat di Indonesia, itu adalah yang disasar adalah perempuan. Maka perempuan itu mesti awasi. Kalau dia perempuan, ada perempuan yang keluar malam, maka ditangkap, dituduh sebagai seorang pelacur atau pelacur ya. Kalau di Malaysia bahasanya pelacur, tahu ya? Perempuan yang sama kita guna istilah yang sama. Oh iya itu. Nah, ini apalagi kalau kemudian didapati di dalam tasnya itu ada alat-alat kosmetik, itu kan lucu sekali gitu. Kemudian dipaksa perempuan untuk menutup diri atau menjauhi dunia publik, itu hal-hal semacam ini seringkali kemudian ketika menjadi hukum negara itu negara hadir untuk merepresi itu, bukan untuk menciptakan kemaslahatan. Ini memang problematis sekali. Nah, mungkin konteks Malaysia dalam hal ini adalah persoalan yang dihadapi adalah LGBT gitu. Sebenarnya begini, ada harus dipilah-pilah ya ketika memahami konteksnya sejarah Nabi Lut ya, dalam berbicara soal LGBT itu. Jadi persoalan LGBT ini kan memang belum banyak orang yang berani untuk melakukan pendekatan membawa agama ke dalamnya, karena memang ini persoalan yang tadi dibilang Ibu Tuti, memang ini masih membutuhkan banyak sekali perangkat-perangkat yang kita tidak bisa gegabah gitu. Tetapi ada saya melihat saya punya teman juga yang memang justru bahkan memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Saya terlepas dari soal urusan orientasi seksualitas yang memang itu menjadi pilihannya, itu saya tidak berani untuk masuk ke dalamnya karena itu adalah urusan yang sifatnya, kalau saya bilang itu urusan yang sangat private antara dia dengan Tuhannya gitu. Tetapi saya yakin di antara mereka ya sebagaimana manusia yang lain, tentu saja bahwa ada yang baik dan ada yang tidak, itu semuanya pasti ada. Bukan hanya LGBT, kita misalnya orang yang dianggap dalam tanda kutip normal pun itu juga sama. Ada yang memang punya niat baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, dan ada yang memang sengaja tidak mau gitu. Nah, kalau soal itu kita tidak perlu bicarakan jauh gitu. Tetapi bagi orang-orang tadi yang diceritakan oleh Mbak Rabiah misalnya, ketika ada dalam tanda petik ini adalah seorang LGBT ingin beribadah, mendekati Tuhannya, lalu kita berdebat mempersoalkan dengan cara apa dia beribadah. Katanya dia laki-laki tapi kok kenapa harus menggunakan pakaian perempuan, atau dia katanya perempuan tapi kenapa menggunakan pakaian laki-laki. Ini kan sebenarnya perdebatan yang menurut saya tidak dibutuhkan di dalam itu kan bagaimana kita harus melihat betapa dia itu sedang menjalankan kewajiban ibadah yang sebagai tugasnya sebagai seorang khalifah, tapi kemudian kita meributkan hanya persoalan yang sifatnya lahiriah berkaitan dengan pakaian.
itu kan tidak tepat menurut saya. Padahal dia ingin mendekatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan dia merasa misalnya nyaman dengan kondisinya menjadi perempuan atau menjadi laki-laki, dia adalah yang lebih tahu. Soal apakah ibadahnya sah, itu kan tidak ada yang tahu ya. Bahkan kita mungkin yang menganggap diri kita normal pun, itu kan tidak tahu bahwa ibadah kita ini diterima oleh Tuhan atau tidak. Kok kita kemudian misalnya sombong sekali, kemudian kita malah merasa diri kita itu lebih dekat dengan Tuhan dibanding mereka, misalnya ya. Ini dalam konteks hal itu sebenarnya tidak tepat gitu. Dan pada persoalan ini itu fikih sebenarnya dulu itu juga sudah membicarakan misalnya ada yang disebut dengan khunsa ya, kalau dalam bahasa fikih klasik itu ada disebut dengan khunsa. Itu juga tidak dalam menghakimi persoalan khunsa ini, tidak dalam menghakimi apakah dia ini adalah baik atau tidak, tapi lebih pada memberikan cara bagaimana kalau menghadapi seorang khunsa yang harus beribadah, bagaimana caranya, meskipun ini adalah persoalan yang sifatnya ijtihadiyah, tentu bisa berkembang, bisa dikontekstualisasikan. Nah, di situ saya melihatnya. Tapi kalau sudah urusan misalnya orientasi seksual dan sebagainya, saya tidak berani untuk masuk ke dalam lebih jauh karena itu menurut saya bukan wilayah saya, begitu. Mungkin itu Mbak Robiah. Terima kasih Ustazah Tutik dan juga Ustazah Umdah atas respon kepada soalan-soalan. Jadi bagi saya dah kalau tak ada siapa yang mengajukan soalan di chat, maka sesi soal dan jawab mungkin habis. Terima kasih atas pembentangan dan jawapan. InsyaAllah moga kita semua dapat manfaat. Amin. Dan seterusnya kita masuk ke sesi rumusan. Mungkin boleh buat conclusion, kata akhir daripada Ustazah Umdah kita dan Ustazah Tutik. Seorang 10 minit insya-Allah berkenaan dengan fiqh sosial dan ataupun apa-apa saja, insya-Allah moga bermanfaat. Mungkin mula dengan Ustazah Tutik dulu. Ustazah Umdah dulu gantian. Oke, mungkin saya konklusinya tidak terlalu panjang. Intinya adalah bahwa tanggung jawab kita ini sebagai seorang khalifah di bumi, sebagai manusia yang punya tanggung jawab sebagai seorang khalifah di bumi, harus selalu berusaha untuk terus-menerus mewujudkan kemaslahatan agar kita bisa betul-betul menjadi khairun nas yang anfa'uhum linnas ya. Nah, fikih sosial ini adalah salah satu wasilah yang bisa kita pakai di dalam mewujudkan kemaslahatan itu melalui pendekatan-pendekatan hukum yang mampu menjangkau kemaslahatan seluruh pihak baik yang mayoritas maupun minoritas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Robiah di kata akhir saya. Oke, terima kasih Ustazah Tutik. Kata akhir. Ya, terima kasih sekali. Saya di sini juga mewakili dari Pusat Studi Pesantren dan Fikih Sosial Institut Pesantren Matoli'ul Falah. Kesempatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat semua yang ada di sini bagi saya sangat berharga. Jadi memang kita berharap fikih sosial yang dikembangkan oleh Kiai Sahal ini menjadi salah satu panduan bagi kita untuk mencapai kemaslahatan bersama. Jadi ketika kita menjadi seorang manusia yang telah dibekali dengan akal, dibekali dengan hati, dibekali dengan tubuh yang luar biasa ini, maka semestinya lah kita bersyukur dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran serta dengan perbuatan, di mana syukur itu kemudian harus kita wujudkan dalam bentuk yang senyatanya dengan tidak menyakiti orang lain, dengan tidak berbuat yang membuat orang-orang selain diri kita itu menjadi merasa terancam. Jadi itulah kemudian makna dari menjadi rahmat bagi semesta. Jadi Islam hadir harus menjadi rahmat bagi semesta. Itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan.
Terima kasih ke atas dua panelis kita yang memberikan ilmu yang baru dan bermanfaat, insya-Allah mungkin boleh dijadikan panduan pada rakan-rakan di Malaysia. InsyaAllah kami semua dan kita semua mahukan Sa'adatul Darain. Kita nak Amin. di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana cara? InsyaAllah Allah akan tunjukkan cara dengan hadirnya metod-metod yang bermanfaat seperti ini. InsyaAllah, terima kasih semua. Terima kasih juga kepada para peserta, sabar sehingga akhir. InsyaAllah mungkin boleh bertemu di sesi yang lain. Mungkin ada buku baru daripada Ustazah Umdah dan boleh buat bedah buku yang lain lah. InsyaAllah. Siap. Salam dari Indonesia. Teman-teman dari Malaysia untuk ke Indonesia lagi. InsyaAllah selepas COVID, insyaAllah moga cepatlah habis COVID, kita boleh berjalan di Indonesia. Salam buat Ibu Rozana. Semoga juga kita bisa ke Maroko, Bu Umda. Ini sudah ketemu di Maroko. Luar biasa. Masih kuliah di sana, Mbak Robiah? Iya, saya kuliah di sana. Ada beberapa alumni pesantren di sini yang di sana juga ya. Semoga kapan-kapan kita bisa kenal. Kebetulan keponakan saya juga di sana. Iya, insyaAllah mungkin boleh kenal lagi ramai orang, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ibu Rozana, monggo ke Pati lagi. Ya, insyaallah. Ya, Ibu Adriana diundang ya, kapan-kapan diajak. Monggo silakan. Pamit semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Maaf kalau ada salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.